Puji Tuhan, seberapa kita yang ada saat ini, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Bersyukur kita kepada Tuhan, sebab masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih dilindungi. Amin, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau yang terbaik buat Dia yang sudah menolong kita, buat Dia yang sudah menjaga kita hingga saat ini. Haleluya, haleluya. Di surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami ada sampai saat ini semua oleh anugerah Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam yang kami boleh lewati, sehingga hari yang baru, nafas hidup yang baru lagi Engkau boleh percayakan bagi kami. Sebab itu kami syukuri semua berkat Tuhan yang terus kami alami dalam setiap hidup kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi setiap kerinduan hati kami. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau, kami mohon biarlah kuasa kekudusan menguduskan kami. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk kami menghadap Engkau lewat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus ada senantiasa di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bahkan kami bahkan boleh mengalami hal-hal yang baru di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, yang memimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, aser, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya dengan kekuatan kuasa-Mu, kami mampu Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kali lagi kami serahkan ibadah kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi ibadah kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan, antar mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah mereka sama-sama kami menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Baik juga yang akan beribadah pada sore hari di rumah lewat online Tuhan, kami percaya kami semua merasakan dan bahkan mengalami berkat yang sama, karena kami tahu kami memuji menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun mau bekerja mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasanya dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah kami, dan kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ajaiblah karya-Mu, amin.
Yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
Terus berkuasa penuh atas kami. Biar kami bebas untuk memuliakan Engkau. Biar kami bebas untuk meninggikan Engkau. Haleluya, terpujilah namamu. Dan kami semua yang siap untuk bersorak-sorak bagi Engkau, semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari kita sorakan haleluya 3 kali dulu. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita gunakan tempat ini. Biasanya kan kita saling dempet-dempetan. Jadi tidak bebas untuk memuji Tuhan. Sekarang dikasih kesempatan. Mari kita mau bersorak bebas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Masih dikasih kesempatan. Kita gunakan kesempatan ini untuk memuji Tuhan. Amin. Apalagi yang kita mau harapkan. Di luar sana terlalu banyak ketakutan. Namun kita di sini bebas bersorak aja. Amin, haleluya. Ini dikasih jarak bukan karena di kiri kanan. Mungkin ini bebas. Amin, haleluya.
mari kita persiapkan hati kita. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi jawaban atas kehidupan kami, atas kebutuhan hidup kami. Haleluya. Urapan-Mu melingkupi hamba-Mu. Berkata-katalah menurut kehendak-Mu Tuhan. Berkata-katalah, bukalah rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang ada saat ini siap menerima dengan sukacita. Sebab firman-Mu itu adalah kabar sukacita yang menguatkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang heran, Engkau yang kuasa, Engkau yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya selesai. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita di minggu yang kedua ya, kita bisa ibadah offline di tempat ini. Dan tentu yang lansia juga yang tidak bisa, dia akan ikut ibadah online ya. Kalau di bawah yang di bawah kurang kedengaran, nanti bisa, masih ada yang kosong ya tempat. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Ya, kita tentu ibadah masih belum seperti biasa ya, saudara, kita masih dibatasi hanya 1 jam lebih dikit ya total ibadahnya kita. Mari bangkit berdiri, gantian membaca dengan saya ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat ganjil ayat genap. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menerima uang. Mereka akan membuat dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menonton terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. suka berangan, tidak berlimpah pajak, berlagak kaum, lebih lebih nafsu daripada lebih marah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab yang datang mereka adalah orang-orang yang menyelundup kemauan orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dan berdosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti yang tentang bangsa, demikian juga mereka tentang kebenaran. Akal mereka bodoh dan iman mereka tidak mengerti. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sampai di sana saja dulu, nanti minggu depan baru kita lanjut ayat itu. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau kita melihat bahwa di mana surat Paulus ini, saudara, kepada Timotius, di mana menjelaskan apa yang Tuhan kasih tahu, saudara, kepada Rasul Paulus disampaikan kepada Timotius, juga kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat. Nah, ayat 1 berkata begini, kita akan mulai ayat 1 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, Paulus tidak maha tahu, saudara. Manusia tidak ada satupun maha tahu yang bisa tahu hari besok. Tidak ada satu manusia, iblis pun tidak tahu hari besok. Tidak tahu minggu depan, apalagi 100 tahun ke depan. Tetapi Tuhan itu maha tahu. Amin, saudara ya. Nah, ini yang Rasul Paulus terima dari Tuhan, di mana Tuhan memberitahu apa yang terjadi besok, minggu depan, bahkan firman Allah ini ditulis tentu 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu. Saudara bisa bayangkan 2000 tahun lalu Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Itu Tuhan. Berapa orang mau datang ibadah hari ini?
2000 tahun lalu Tuhan sudah tahu. Jangan buat 2000 tahun lalu, sebelum bumi diciptakan, Tuhan sudah tahu siapa-siapa yang akan datang ibadah hari ini. So bisa bayangkan itu Tuhan. Amin, saudara. Ya. Siapa yang mau datang ibadah minggu depan di gereja ini Tuhan sudah tahu, tapi kita tidak tahu siapa. Haleluya, saudara. Kita di sini ada keluarga beberapa orang yang datang. Saudara tidak pernah tahu mereka akan datang ibadah bersama kita. Kemarin menyatakan mau jadi jemaat di tempat ini karena pindah dari Jakarta. Ya. Saudara, tapi Tuhan itu sudah tahu dari dulu. Haleluya, saudara. Tuhan itu sudah tahu. Nah, sehingga saudara kita dari ayat yang pertama ini kita akan bahas, saudara, kita coba mengeksposisinya ya saudara. Kata demi katanya adalah pertama adalah ketahuilah. Sehingga saudara jangan memahami bahwa Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, oh seolah-olah Rasul Paulus tahu tentang hari akan datang. Tidak, saudara. Tidak ada. Ya. Hanya Tuhan yang tahu, saya katakan tadi, sehingga saudara Rasul Paulus itu memberitahu ya kepada Timotius di mana ke depan dan juga tentu kepada orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan, apa yang akan terjadi nanti hari lepas hari ke depan, ya, di mana sesuatu yang berat sebetulnya bagi Timotius. Ya, kenapa? Kalau kita melihat tadi dalam uraian dari mulai ayat yang kedua dan selanjutnya tentang keadaan manusia, bagaimana saudara Timotius itu akan menjalankan perintah kebenaran firman Allah setelah dididik oleh Rasul Paulus, kan saudara, di mana Rasul Paulus juga menyampaikan bagaimana kelak kamu akan menyampaikan kebenaran. Kita bisa melihat tadi orang percaya pun menolak kebenaran. So bisa bayangkan, orang beribadah pun asal-asalan. Itu belum terjadi loh di saat itu, tetapi ke depan. Dan Tuhan sudah tahu. Makanya orang mau ibadah pun, seandainya kita mau ibadah ini, ya, tadi Tuhan sudah tahu berapa orang. Tuhan tahu siapa yang hatinya mau ibadah sungguh-sungguh, itu Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau jemaat, kalau dia memilih tidak ibadah dan mau ibadah online, Tuhan tahu alasannya apa. Tuhan juga tahu kalau ada yang jemaat ibadah online hanya karena malas, Tuhan juga tahu. Iya, Tuhan sudah tahu semua. Nah, tentu bagi kita, saudara, di mana ketika kita memahami Tuhan itu maha tahu tentang ke depan hari kita, tentu bagi kita sekarang, oh Tuhan, jangan sampai hari besok saya itu akan berjalan pada yang salah. Ada kesempatan bagi kita, karena firman Allah sudah beritahu lebih dulu. Sudah beritahu lebih dulu supaya kita mohon pada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Jangan sampai saya sendiri tidak tahu, ternyata besok saya akan memilih jalan yang salah. Tapi Tuhan sudah tahu. Kita punya kesempatan sekarang berdoa, Tuhan tolong supaya saya berjalan di hari ini dan besok selanjutnya pada yang benar. Haleluya, saudara. Di dalam doa Bapa kami, salah satu yang diajarkan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lah, memang murid-murid itu sedang dikendalikan sama yang jahat? Kan tidak, kan gitu. Mereka bersama Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan, karena murid-murid tidak tahu hari besok. Saudara dan saya tidak tahu hari besok siapa yang berencana jahat. Saudara tidak tahu besok lusa siapa yang akan saudara sedang merancangkan sebuah kecelakaan, merancangkan yang jahat. Saudara tidak tahu. Makanya kita punya hari ini, saudara. Maka Korintus berkata bahwa hari ini adalah sebuah kesempatan bagi kita datang pada Tuhan yang maha tahu tentang hari besok, supaya hari besok bagi kita, jangankan besok 1 jam ke depan, bahwa kita ada dalam kebenaran. Haleluya, saudara. Nah, inilah saudara, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk satu sisi melihat, ketahuilah, untuk melihat bagaimana Tuhan itu, saudara, bagaimana Tuhan itu sudah tahu, saudara, tentang ayat 2, ayat 3. Coba sedikit kita lihat ayat 2, manusia akan mencintai dirinya. Semua ini yang hari besok, hari ke depan, Tuhan itu sudah tahu. Dan siapa orang-orang itu Tuhan tahu. Tapi bagi kita, mungkin saudara, kita bagian dari itu, tapi kita mendengar firman Allah, kita datang pada Tuhan. Tuhan tolong, jangan sampai saya di bagian itu. Kan
Karena kita punya kehendak bebas. Iya kan saudara? Kita punya kehendak bebas, bisa kita berjalan di sana. Tapi ada firman Allah, fungsinya menerangi hati kita, sehingga kita datang, Tuhan, tolong jangan sampai saya jadi bagian itu. Haleluya ya. Jemaat Tuhan yang tidak datang beribadah offline, kalau saudara ikut ibadah online, saya harap saudara beribadah betul-betul dengan sungguh-sungguh. Karena sekali lagi saudara akan beribadah, Tuhan tahu, karena sudah ditulis. Ya, ditulis di ayat-ayat ini tadi sudah. Ada orang-orang bahkan agama dia beribadah hanya ibadah saja. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena Tuhan tahu hati orang itu. Ya, karena Tuhan itu Maha tahu sekali lagi. Nah, oke. Sampai di sana ya kita melihat tentang saudara bagaimana Rasul Paulus disampaikan firman dari Tuhan dan disampaikan kepada Timotius, supaya Timotius juga mengetahui tentang apa yang Tuhan tahu itu dan beritahu. Begitu. Ya, beritahu tentang ke depan, beritahu tentang apa yang akan terjadi itu. Ya. Saya lanjut lagi, saudara, adalah di mana sudah dikatakan bahwa Tuhan sudah tahu dan menyampaikan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada Timotius tentang bagaimana karakter-karakter orang akan berubah. Ada yang berubah jadi baik, ada yang berubah jadi jahat. Nah gitu, ya. Ada yang mengingini tadi Tuhan, dia jadi mengingini duniawi. Begitu kuat, begitu menarik, begitu saudara. Sehingga saudara Timotius jangan kaget ketika menghadapinya. Ada kan tadi saudara dicatat ada Yanes dan Yambres, dikasih contoh itu. Kamu jangan kaget. Yanes dan Yambres awalnya ikut Musa, bersama dengan Musa ikut Tuhan, ikut mengiring Tuhan. Tapi pada ujungnya dia berubah, menolak Musa, menyangkal kebenaran firman Allah. Banyak itu. Nah, sehingga saudara Rasul Paulus menyampaikan firman ini yang dia terima dari Tuhan supaya saudara Timotius dikatakan kamu jangan kaget nanti. Jangan sampai ketika kamu menghadapinya di lapangan kamu mundur. Loh, bukankah ini orang ini setia? Loh, bukankah dia itu percaya? Kenapa sekarang dia mundur? Kenapa dia menyangkal kebenaran? Nah, supaya Timotius mengetahui kamu jangan kaget nanti. Kamu harus tetap maju. Memang untuk masuk ke jalan masuk kerajaan surga, kata firman Allah, sedikit orang yang memilihnya. Jalan yang lebar banyak yang suka. Jalan yang sempit itu bicara bayar harga itu tidak banyak orang. Tidak mau banyak orang mau bayar harga. Mau ibadah saja sebetulnya itu bayar harga. Kalau orang mau beribadah tidak melihat itu sebuah bayar harga, so dia akan datang, ya sudah datang aja. Apalagi kalau ibadah online, sudah. Tanpa dia mau rasa bayar harga, dia bisa tidur-tidur. Dia bisa tiduran, dia nonton, mau ibadah. Orang lain dia memuji Tuhan, dia cuma lihat aja. Dia dengar firman, sembari tiduran. Padahal itu jam ibadah. Nah, terjadi sebuah perubahan-perubahan itu. Nah, sehingga memang benar, saudara, Alkitab berkata dalam kitab Matius bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, saudara. Kita ini sudah di akhir zaman, tidak lama lagi Tuhan datang, saudara. Dari segala kesibukan kita, dari segala rasa takut yang sedang melanda, tahu-tahu nanti Tuhan akan datang. Ya, ini saudara yang disampaikan oleh firman Allah melalui Rasul Paulus, supaya balik ke ayat 1, saudara, adalah diketahui. Ya, Paulus menyampaikan supaya kamu Timotius ketahui ya, supaya di lapangan nanti seperti ini, keadaan manusia banyak perubahan nanti. Tapi maksudnya kamu ketahui juga bahwa ada orang-orang juga di mana yang tadinya engkau tidak sangka, mungkin orang ini tidak bisa berubah. Tahu dia bisa berubah. Tahu dia jadi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, ini suatu penghiburan kepada kamu. Karena Paulus pun mengalami itu. Dia punya perjalanan menuju ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi ternyata
dia akhirnya dirubah oleh Tuhan. Ya, dirubah oleh Tuhan, dia datang kepada Tuhan sampai bahkan setelah itu dia pergi ke tanah Arab, dia balik pun di Yerusalem sampai para murid tidak percaya. Ini orang kan orang yang rencana membunuh. Bahkan dia sendiri yang menyuruh, bahkan menyaksikan bagaimana Stefanus dibunuh di hadapan Rasul Paulus. Belum Rasul pada waktu itu ya. Dia menjadi orang yang mengancam kepada orang-orang percaya. Tetapi tentu saudara, saya katakan tadi bahwa Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius, ini akan terjadi karena Tuhan sudah kasih tahu. Ya. Nah, itulah hebatnya Tuhan ya. Saudara, Tuhan itu betapa kita bahagia sekali. Kita punya Tuhan yang Maha tahu tentang hari besok. Ya, tapi kita tidak tahu hari besok. Tetapi tentu bagi kita, saudara yang selang Tuhan, jangan saudara berusaha untuk cari tahu tentang hari besok. Saudara adalah, saya gimana besok ya Tuhan? Ya, lihat aja firman Allah. Seperti Timotius ini, Tuhan sudah kasih gambaran umum saja. Bisa secara pribadi tentu kita, aduh Tuhan, rasa takut akan Tuhan. Tuhan, saya takut jangan sampai besok itu ternyata saya akan memilih jalan yang salah. Kita bisa datang pada Tuhan, tolong saya Roh Kudus, Engkau ada pada saya, supaya tuntun saya di jalan yang benar. Amin. Ada lagu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Gimana lagunya? Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ya, sampai di sana saja. Haleluya saudara. Dia minta peganglah. Ya karena memang manusia tidak tahu. 1 jam ke depan kita tidak tahu saudara. Tapi kita punya Tuhan yang Maha tahu. Amin ya saudara. Tuhan yang Maha tahu. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, Engkau Maha tahu hari depan saya. Sebab itu tolong saya. Engkau juga tahu kalau saya bisa memilih. Bisa kita memilih karena kita punya kehendak bebas. Kita bisa memilih jalan yang salah. Oleh dan sebab itu mohonlah kepada Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus, mohonlah Roh Kudus supaya saya memilih di hari ke depan di jalan yang benar. Haleluya saudara ya. Nah, oke, di situ saudara kita melihat dia berkata kepada Timotius supaya ketahuilah ya. Ayat 1 itu ya saudara, kita mulai ayat 1. Dan ketahuilah kamu harus, dan dikatakan saudara bahwa saya coba saudara melihat ya saudara, Kejadian 15 dulu ayat 3 saudara. Saya minta Kejadian 15 tentang ketahuilah. Supaya kita mengetahuilah ini adalah kita membawa dulu kita terhadap Tuhan ya saudara ya. Sebagaimana Rasul Paulus membawa Timotius untuk lihat dulu Tuhan, supaya kita ke depan tuh justru kita bersyukur tentang Tuhan kita yang kita imani Maha tahu. Yes, ya. Nah, kita lihat dulu ini. Kita baca 1, 2, 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 13. Langsung 13. 2, 3. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, saya mau bawa saudara dulu sebagai Paulus membawa kepada Timotius untuk ketahui dulu tentang Tuhan. Saudara, ini Abram belum punya anak. Iya kan? Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, kamu harus tahu. Nah, Tuhan yang Maha tahu mau beritahu kepada Abraham bahwa keturunanmu akan diperbudak di Mesir. Saudara bisa bayangkan, belum ada. Abraham punya anak siapa saudara? Ishak. Habis Ishak punya anak siapa? Ya, Yakub. Keturunan siapa? Mulai dari siapa baru mulai masuk ke Mesir? Mulai dari Yakub. Kan baru Ishak. Bahkan padahal Abraham belum punya Ishak. Tapi Tuhan sudah jauh ke depan sudah lihat. Amin saudara ya. Tuhan sudah lihat. Bahkan mereka akan diperbudak.
Aduh saudara, kita mau lihat sana, aduh Tuhan. Makanya dalam ayat ini kita berkata, Tuhan, Engkau sudah lihat ke depan saya. Kalau ada hal yang salah, mau membawa saya diperbudak kepada dosa atau kepada hal yang jahat, tolong sekarang Tuhan. Tolong tuntun saya, ubahkan saya supaya saya tidak ke sana. Amin. Itu Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara itu, Tuhan itu Maha tahu. Apa saja Dia tahu. Saudara belum kasih kolektor, Tuhan sudah tahu. Saudara mau kasih kolektor berapa? Itu Tuhan. Karena Tuhan sudah melampaui. Belum kita lakukan, Tuhan sudah tahu. Nah, ini tujuan saya menyampaikan bahwa saya harap supaya saudara seperti Timotius dan saya seperti bangga. Timotius jadi bangga, Rasul Paulus jadi bangga karena punya Tuhan yang sudah tahu ke depan. Haleluya saudara. Nah, Tuhan itu menyampaikan kepada Abraham seperti tadi ya. Abraham bilang tadi kita baca ayat 3, dia gak punya keturunan. Tapi Tuhan bilang, kamu akan punya keturunan. Jangankan kamu punya anak, keturunanmu pun akan diperbudak 450 tahun. Tuhan sudah tahu. Lamanya diperbudak, Tuhan sudah tahu. Wah, itu Tuhan. Kalau kita bicara sejarah, kalau cuma cerita sejarah, saudara, oh saya tahu Indonesia dijajah oleh Belanda sekian tahun, dijajah oleh Jepang sekian tahun, dijajah oleh Portugis ya, kita semua orang juga tahu sejarah. Tetapi itu kan sejarah belakang. Tapi ada satu materi saya pernah bilang, saudara, itu sejarah masa depan. Itu kalau kita bisa beritahu. Kalau kita manusia kan yang bicara sejarah itu masa lalu ya. Tapi kalau Alkitab kan bicara sejarah masa depan. Ya, saudara, ini kan sejarah masa depan. Karena Abraham belum punya anak, Tuhan sudah ceritakan. Ya kan? Jadi sejarah diceritakan lebih dulu daripada peristiwa. Seharusnya sejarah itu kan peristiwa dulu baru menjadi sejarah. Tetapi Tuhan ini, saudara, Dia ceritakan dulu. Dia sudah ceritakan sejarahnya, baru terjadi. Jadi memang Tuhan itu sangat berbeda dengan manusia. Haleluya saudara, sangat berbeda. Ayat selanjutnya lagi ya saudara. Saya mau bawa dulu saudara, diketahuilah tadi saudara. Jadi kita coba mengeksposisinya ya saudara, ayat 1 dulu. Nah, supaya membawa saudara dan saya tentang ketahuilah itu. Maksud dari ketahui itu, karena Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya Timotius juga memiliki pengertian yang sama, bahwa dia harus mengetahui kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Kemarin kita sempat bicara Elia ya saudara. Elia itu sekalipun dia itu adalah seorang nabi, tapi nabi itu bukan berarti dia maha tahu. Dia selalu dengar dari Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah tahu. Dia berkata begini kan, di Elia 1 Raja-Raja 17. Coba minta. Nah, saya baca ya saudara. Tujuan saya adalah supaya saudara timbul iman kepada kata ketahuilah tadi itu saudara. Tujuan ketahui itu adalah pribadi yang maha tahu itu. Ya, supaya saudara timbul iman dari situ. Saudara sudah dengar firman, karena orang timbul iman memang dari dengar firman. Itu kata Alkitab. Ketika saya menyampaikan tentang Abraham, itu Tuhan memberitahu tentang keturunannya. Saya harap saudara timbul iman kepada Tuhan. Tuhan yang saya sembah itu luar biasa. Nah, ini juga Elia, saudara, Elia. Tadi Abraham, ini Elia. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Terus ayat 7 aja, lompat aja. Tentang dia. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, dikatakan. Jadi Tuhan yang maha tahu mau beritahu kepada Elia supaya kamu ketahui Elia. Ya, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, ini bukan peristiwa ini bukan terjadi seperti Elia dengar hari ini, terus hari ini terjadi, tidak.
masih beberapa hari dia harus datang ke Sarfat. Saudara ya. Jadi Tuhan itu sudah tahu ada janda di Sarfat, begitu ya saudara, yang sudah menyiapkan, dan Elia nggak tahu itu. Ayat selanjutnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat selanjutnya, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat selanjutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Ini terjadi musim panas yang luar biasa. Banyak sekali orang mati pada waktu itu kan. Tidak ada tanaman bisa tumbuh. Bahkan kematian dari seorang janda ini dan anaknya sudah tahu. Dia berkata, setelah kami makan ini segenggam tepung, kami pasti mati. Dia tahu pasti mati. Kenapa? Karena tidak ada makanan lagi. Dia sudah tahu. Saudara, tapi sekali lagi, janda ini tidak tahu tentang hari besok. Yang dia tahu, bahkan yang dia tahu ya kenyataan. Kami makan, setelah kami makan ini, tidak ada. Yang dia tahu ya kami mati. Saudara, adalah maknanya satu pelajaran bagi kita begini, saudara. Mungkin kita bisa melihat seperti itu. Elia pun dia juga tahu, saudara, bahwa tidak ada makanan nantinya. Tetapi Tuhan itu yang saya mau tarik bagi kita, saudara, adalah melalui firman ini. Mari melihat seperti Rasul Paulus telah melihat Tuhan, Timotius telah melihat Tuhan, Elia telah melihat Tuhan, Abraham telah melihat Tuhan, tentang Tuhan Maha Tahu. Janda di Sarfat akhirnya melihat Tuhan tentang Tuhan yang Maha Tahu. Bahwa Tuhan itu bukan sekedar Maha Tahu tentang ke depan, tapi dia juga bisa merubah hal-hal yang kita ketahui yang membawa kematian. Tuhan bisa rubah. Amin, saudara. Tuhan rubah. Bagaimana janda di Sarfat ini? Tadi dia berkata, aku akan mengalami kematian. Tapi ketika dia bertemu dengan hamba Tuhan, yaitu Eli tadi, firman Allah merubah dia. Coba kamu beri sedikit. Dan dia melakukan kebenaran firman Allah. Ternyata apa yang dia lihat beda dengan Tuhan melihat. Jemaat Tuhan, saudara sekarang bagaimana? Saudara banyak kan kadang-kadang, ekonominya seperti seolah-olah mau mati, begitu saudara. Usaha saudara, keuangan saudara. Memang manusia saudara akan melihat itu. Tetapi saudara, kebenaran firman Allah ini datang. Seperti janda di Sarfat. Mungkin saudara dan saya cara memandang seperti janda di Sarfat. Tidak tahu lagi besok. Yang ada hanya dilihat mati hari besok. Tapi mari saudara datang melihat kepada Tuhan. Tuhan bisa merubah kematian menjadi kehidupan. Selama musim panas, kata firman Allah, tidak pernah habis-habis. Jadi itu saudara bisa lihat ya, bahwa di mana kembali kepada 2 Timotius pasal 3, saudara, adalah kita masih bahas tentang ketahuilah, karena saya bilang tadi bahwa kita coba mengeksposisinya. Kalau kita akan mengeksposisinya, memang kata demi katanya saudara tentang ini, tapi tentu sesuai dengan konteksnya atau perikopnya, bahwa di mana Tuhan memberitahu kepada Rasul Paulus, punya murid namanya Timotius, supaya dia mau masuk dalam sebuah pelayanan. Kamu harus tahu tentang dua ini. Ada orang-orang yang akan menyangkal kebenaran firman.
Ada orang-orang yang akan menolak Tuhan, tapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh akan ikut Tuhan. Dua hal ini kamu harus tahu. Dari mana Rasul Paulus tahu? Rasul Paulus beritahu kepada Timotius, aku tahu dari Tuhan. Bukannya Paulus maha tahu, tapi dia tahu dari Tuhan. Sehingga timbul iman dari Timotius. Timbul iman positif tentunya, supaya dia semangat sekalipun dia tahu Tuhan sudah beritahu ada yang akan menolak, tapi dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini juga, kita punya Tuhan yang maha tahu. Amin. Saudara harus timbul iman, aku punya Tuhan yang maha tahu. Bahkan saudara perlu bilang, Tuhan engkau tahu kalaupun besok saya akan melangkah di jalan yang salah, tapi saya punya kesempatan hari ini, seperti janda di Sarfat. Dia tahu dia akan mati, tapi dia mengambil kesempatan hari itu, merubah hidupnya. Bukan mati, jadi hidup. Haleluya saudara. Kita pun begitu. Mungkin saudara juga tahu, Tuhan, saya ini sedang salah dalam perjalanan. Saya ini sedang salah Tuhan dalam menjalankan kehidupan. Tapi saudara dengar firman Allah saat ini. Saudara, Tuhan maha tahu. Engkau berkata, Tuhan engkau tahu, saya minta kasih karunia, rubah hidup saya. Haleluya saudara. Dan ingat, Tuhan itu selalu merancangkan, kata firman Allah dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ini tentu saya masih membawa saudara tentang kata yang pertama dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini adalah ketahuilah, adalah di mana Rasul Paulus membawa Timotius tentu kepada kita supaya kita ketahui tentang apa yang Tuhan tahu di masa yang akan datang melalui kebenaran firman Allah, supaya kita bersikap benar mulai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya sudah habis, ya. Oke, seperti saya katakan tadi, memang kita dibatasi. Boleh ibadah offline, tetapi kita masih punya waktu hanya 1 jam, lebih dikit saja. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan lanjut lagi minggu depan untuk meneruskan tentang eksposisi dalam 2 Timotius pasal 3 ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, seperti Paulus dan Timotius bersyukur, kami punya Tuhan yang maha tahu. Dan Engkau pun Tuhan yang tahu persis keberadaan kami saat ini dan keberadaan kami hari akan datang. Mohon Roh Kudus tolong kami semua, supaya kami dapat berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, Engkau yang maha tahu setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang mampu memulihkan. Hanya Engkau yang mampu memberkatinya, mampu menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami punya Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah datang kepada kami. Terima kasih, menteraikan Roh Kudus firman-Mu di hati kami untuk menerangi hidup kami, supaya kami tetap berjalan di hari ini, di hari yang akan datang, pada kebenaran firman-Mu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa saat ini, jemaat Tuhan ada di antara saudara di tempat ini, atau saudara jemaat yang ikut ibadah online, saudara perlu didoakan khusus. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan yang engkau datangi ini adalah Tuhan yang maha tahu. Sampaikan isi hatimu, pergumulanmu, kerinduanmu kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini. Haleluya. Baik engkau di tempat ini dan yang di rumah, yang mengangkat tangan, kami berdoa Tuhan. Ada pergumulan-pergumulannya saat ini. Engkau maha kuasa. Engkau mampu mengubah hidup kami, mengubah perjalanan hidup kami yang salah. Dan Engkau mampu mengubah ekonomi kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pergumulan jemaat-Mu yang mengangkat tangan saat ini, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, bahwa di dalam Engkau ada jawaban yang pasti, ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami terima jawaban pertolongan dari Tuhan. Terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih. Kau turun tangan. Jemaat di rumah juga boleh turun tangan, bersyukur kepada Tuhan, karena engkau berdoa kepada Tuhan yang maha tahu. Dan
Tuhan yang akan merubah semua menjadi sebuah rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang baik, rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera terjadi buat kita semua. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang sudah menguatkan iman percaya kita. Amin. Haleluya. Ketakutan sih pasti ada, tapi ketakutan itu akan hilang kalau kita tahu siapa itu Tuhan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada semua yang sudah bertugas saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gembala atas kebenaran firman-Nya. Dan sebagai persembahan masih tetap sama di transfer. Persembahan untuk kas operasional dan pembangunan nanti transfer ke BCA di nomor 128 145 5872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata, Bendahara GPDI, dan persepuluhan nanti ditransfer ke BCA 7400 516574 atas nama Yance Manore. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman, nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati pada pagi hari ini. Untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, nanti sore ada ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu jam 4 sore. Nanti langsung ke YouTube, channel YouTube-nya KP Pelnap GPDI. Jadi ini link YouTube dari KP Pelnap GPDI. Jam 4 ya, bukan jam 16.30. Jadi diganti jam 4 karena jam 5 sore kita ada ibadah online bagi jemaat yang belum sempat mengikuti ibadah offline pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi jam 4 sore ibadah online untuk anak-anak di YouTube, linknya GPDI Kota Wisata, kemudian GPDI KP Pelnap GPDI, kemudian ibadah online sore di GPDI Kota Wisata, channel YouTube GPDI Kota Wisata. Nah, kemudian untuk kegiatan kita sepanjang minggu nanti, hari Rabu Komsel jam 7:30 malam melalui aplikasi Line di grup Komsel. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang memang belum tergabung di dalam grup Komsel ini, nanti bisa menghubungi bisa menghubungi saya atau mungkin ke Pak Cipto juga boleh untuk bisa dimasukkan di dalam grup, atau Saudara Yohanes juga bisa ya. Nah, kemudian Komsel ini diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam secara online. Nah, kemudian untuk hari Sabtunya kita ada doa pagi. Hari Sabtu doa pagi di rumah masing-masing dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Jangan lupa ya, walaupun dilakukan di rumah tetapi tetap lakukan dengan setia. Kita berdoa sama-sama, bertemu di dalam doa ya. Kemudian untuk hari Sabtu juga kita ada kegiatan ibadah pemuda remaja secara online. Biasanya melalui Zoom ya. Jadi pakai Zoom. Sekalipun untuk pujian penyembahannya sudah direkam di YouTube, tapi kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara masuknya melalui YouTube itu cuman bisa kebagian di pujian penyembahannya saja, karena firman Tuhannya kita menggunakan Zoom sehingga bisa interaktif ya. Nah, kemudian itu jam 6:30 malam setiap hari Sabtu, dan hari Minggu nanti minggu depan kita masih ibadah seperti hari ini juga, pagi jam 8 ibadah di gereja dengan pembatasan yang sesuai yang diarahan pemerintah, dan sorenya tetap masih ada ibadah online. Jadi mungkin itu saja pengumumannya. Jangan lupa tetap lakukan mesbah doa keluarga setiap malam, dan setiap sore kita akan kirimkan untuk acuan dari ayat-ayat yang akan digunakan untuk bahan perenungannya. Itu saja tambahannya. Mungkin ada tambahan
dari Bapak Gembala. Kalau tidak ada, saya kembalikan pada tim pujian. Terima kasih. Terima kasih. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan tuh pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat karunia yang Kau beri. Nanti Ibu Gembala akan tutup ibadah di dalam. Ini yang menjadi ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah buat di dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah datang bagi kami, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang sudah ada di depan kami Tuhan. Oleh karena kami tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati Tuhan firman-Mu, dan kami percaya firman ini Tuhan akan senantiasa menuntun kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Kami tetap memerlukan Engkau Tuhan. Oleh karenanya kami mohon Roh Kudus senantiasa pimpin kami di dalam setiap kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu menjadi bagian kami, bahkan pengurapan-Mu senantiasa menjadi bagian kami, sehingga dalam keadaan apapun juga kami tetap boleh menjadi saksi bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang dialami oleh bangsa negara ini adalah sepengetahuan Engkau, dan Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa dan negara ini. Oleh karenanya kami serahkan bangsa negara ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintah-pemerintah yang ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan tim medis, para medis yang ada, yang bertugas Tuhan menangani Tuhan pandemi COVID ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan, kekuatan dan kesehatan Kau anugerahkan bagi mereka. Seluruh jemaat Tuhan yang ada, setiap pergumulan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau sumber pertolongan bagi kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Hanya pada Engkau kami berharap dan bersandar. Kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan kebenaran firman-Mu, maka janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan kami. Doa kami Tuhan, biar iman kami tetap kuat di dalam Engkau, biar iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah tidak lama lagi datang Tuhan, biar kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sakit, kami mohon biar Engkau tolong lawat Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus.
setiap pergumulan apapun juga kebutuhan keperluan umat-umat-Mu. Kami percaya Engkaulah Yehova Jireh yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkaulah sumber perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan ibadah kami, bahkan kegiatan kami Tuhan, program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar segala yang kami rencanakan berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau sudah mendahului berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita, jemaat Tuhan di rumah juga. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Engkaulah segala sumber berkat bagi kami. Mohon kami ya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi segala sumber berkat, memberkati kami dengan berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani ya Tuhan. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.